para ulama mengatakan itu sebenarnya lebih kepada di tempat yang terbuka, bukan di tempat yang tertutup. Nomor 5, istibra. Tadi sudah kita bahas di awal. Ini juga adab atau sunnah dari kita istinja, yaitu menghabiskan dulu sisa kotoran atau air kencing sehingga kita yakin sudah benar-benar keluar semua. Cuma ada juga yang agak sedikit keterlaluan. Kencingnya sebentar, istiqrohnya setengah jam. Jadi kalau kita lagi jalan sama dia bilang mau kencing dulu, nah kita bisa ngopi dulu, makan dulu, pulang dulu juga bisa. Gitu. Kenapa? Lama banget ya. Kenapa dia lama banget? Gitu. Sunnah Nabi itu istiqroh katanya. Iya istiqroh sih, setengah jam istiqroh. Nanti juga turun merok. Nomor 6, kaki kiri dan kaki kanan. Nah, disunnahkan untuk masuk ke tempat buang air dengan menggunakan kaki kiri, sedangkan kita keluar dengan menggunakan kaki kanan. Dalilnya adalah idza dakhala al-khala'a, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku melihat, kata Rasulullah SAW, apabila masuk ke dalam khala, beliau mengatakan Allahumma inni, ya Allah aku ini berlindung kepadamu dari al-khubuth dan al-khaba'ith. Khubuth dan khaba'ith itu banyak para ulama mengatakan itu adalah setan laki dan setan perempuan. Ketika keluar disunahkan membaca lafaz kana idza kharaja minal ghaid qala ghufranak. Ini jadi judulnya sudah bukan kaki kiri ke kanan, tapi membaca doa. Membaca doa yang ketika masuk doanya adalah bukan di dalamnya, waktu mau masuknya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, waktu keluar ghufranak. Nah, gitu. Jadi gampang aja sebentar, ghufranak. Ghufranak itu artinya ya aku memohon ampunan darimu. Habis buang hajat minta ampun. Habis buang hajat minta ampun. Ghufranak. Nah, tentang kenapa doanya berlindung kepadamu dari setan laki dan setan perempuan, sebagian ulama mengatakan begini, bahwa setan itu atau jin itu umumnya lebih suka tempat-tempat yang kotor, dan tempat buang air umumnya tempat yang kotor. Tempat di mana berkumpul di situ najis-najis. Biasanya begitu. Cuman beda di zaman sekarang. Apalagi di hotel bintang 5 itu yang namanya kamar mandinya lebih mengkilat dari ruang tamu kita. Kamar mandinya, apalagi apa? Emang ada kacanya, emang ada kacanya. Gitu. Lebih bersih dan konsepnya memang mereka konsep kamar mandi kering. Dan saya melihat bahwa itu lebih Islami. Artinya lebih terjaga dan dibandingkan konsep kamar mandi basah. Kalau di hotel itu kan memang begitu mereka konsep dari barat sih sebenarnya aslinya. Mereka tidak ada air itu dituang ke lantai. Ya kalau mandi enggak jebur, tapi dia pakai pakai bathtub gitu ya. Atau dia pakai shower dan showernya itu biasanya ada kacanya, ada penghalangnya. Jadi ada ruangan kecil gitu ya, untuk dia mandi pakai shower, tapi airnya nggak kemana-mana, cuma di situ-situ aja dan langsung kering. Nah sementara lantai kamar mandinya itu dia nggak buang nggak menyiram air sembarangan, jadi airnya kamar mandinya kering. Seandainya kita sholat pun masih bisa gitu, karena nggak ada najisnya dan baunya wangi, karena memang konsepnya adalah lantai kamar mandi itu dibikin kering. Ini nggak ada salahnya juga kalau kita bikin konsep kamar mandi kayak gitu, sehingga najisnya jadi kurang. Kenapa ini jadi penting? Karena setan atau jin itu suka pada tempat-tempat yang bau, yang kotor, yang banyak najisnya dan seterusnya. Dan mereka kalau di rumah kita umumnya tinggalnya di kamar mandi, gitu, tinggalnya di WC. Ya, di rumah kita itu bisa saja ada jin, ada setan dan sebagainya. Nah, ngumpulnya di situ. Kenapa ngumpul di situ? Itulah tempat yang paling kotor di rumah kita. Gitu. Maka sunnahnya adalah kalau bisa kamar mandi jangan bau, jangan ada najis. Ya, syukur-syukur tadi konsepnya kamar mandi kering, sehingga kalaupun kita buang hajat cuma di klosetnya itu aja, nggak kemana-mana, gitu. Nggak pakai disiram lagi, siram sini lagi, karena memang dia dasarnya kering.
Ada salah seorang ulama di Mesir, masih hidup orangnya sampai sekarang, Dr. Abdus Salam Bali. Beliau ini menulis kitab judulnya Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaitan. Ini buku bestseller, di Indonesia diterjemahkan banyak, yaitu perlindungan manusia dari jin dan setan. Beliau ini boleh dibilang istilahnya pelopor dalam masalah ruqyah, meruqyah orang-orang yang kesurupan. Nah, di dalam kitabnya itu beliau cerita begini. Ada satu orang yang pernah beliau ruqyah karena dia kesurupan dan sebagainya itu. Dan ketika beliau meruqyahnya, jinnya itu ngomong. Jin yang masuk ke dalam tubuh itu ngomong. Dan kemudian terjadi dialog tanya jawab. Intinya dia cuma menanya, kenapa sih ente ini merasuki tubuh wanita ini? Salahnya dia emangnya kenapa? Nah, si jin itu kemudian menjawab lewat tubuhnya si wanita itu. Sebenarnya dia nggak salah, cuman saya tersinggung aja sama dia. Waktu dia masuk WC, kepala saya diinjak sama dia. Kata jinnya begitu. Nah, emang kenapa? Gitu. Ya emang itu tempat saya WC itu. Gitu. Dan dia masuk begitu aja, nggak pakai bambu lagi, nggak pakai doa lagi, main injak kepala saya aja. Saya jadi kesal. Akhirnya dia masuk ke dalam tubuh itu dan kesurupan. Gitu. Dari sanalah kemudian kata Dr. Abdus Salam Bali, salah satu di antara cara kita menjaga diri jangan sampai kerasukan setan, kesambet dan sebagainya. Kalau kita masuk ke dalam WC, doa Nabi itu kita pakai. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Mungkin disitulah konsiderannya hadis Nabi ini. Dan memang boleh jadi memang itu benar. Caranya ya tadi itu, selain kita masuk WC baca doa, ya WC-nya juga jangan bau-bau amat lah gitu. WC-nya dibikin wangi dan sebagainya. Jadi jin juga agak-agak nggak betah juga gitu, agak malas juga. Tapi jangan masukin Quran itu, kasih kaligrafi dan sebagainya, bukan. Mengusir setan bukan pakai kaligrafi, ya kan? Setannya aja ahli kaligrafi, bukan dengan tulisan gitu, tapi dengan kebersihan. Makin bersih satu tempat, ya, makin wangi satu tempat, nah jin atau setan makin tidak suka. Karena jin itu atau setan itu sukanya pada tempat yang kotor, yang najis, yang bau, yang banyak penyakit dan sebagainya. Di situ dia betah. Karena mereka makannya pun kotoran manusia. Makannya kotoran manusia, makannya tulang. Ya pokoknya sesuatu yang busuk-busuk, sampah, nah itu makannya kayak gitu. Nah, karena mereka hobinya yang begitu-begitu, nah maka kita harus menghindari rumah kita dari banyak sampah misalnya. Nah, itu penting. Kenapa? Karena disitulah dia bersemayam di tempat-tempat yang kotor. Baik, berikutnya nomor 7, tidak sambil berbicara. Ini buang air, ya. Berbicara ketika buang air adalah hal yang dilarang atau dimakruhkan, apalagi ngobrol dengan sesama orang yang sedang buang air. Mungkin biasanya umum. Nempel, dia ngobrol aja gitu. Helikopter ada 5 kan gitu ya. Dia buang air sambil dia ngobrol di sini di gerumpi. Kemarin lu kemana ya? Hadisnya Anjar bin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taghawwata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhum ma'an sahibihi wa la yatahaddatsa fa inna Allah yanqutu 'ala dzalik. Bila dua orang di antara kamu buang air, hendaklah saling membelakangi. Jangan ada depan. Dan janganlah berbicara, wala yatahaddatsa, jangan ngobrol. Fa innallaha yanqutu 'ala dzalik, karena Allah murka. Kalau ngobrol enggak boleh, kalau kirim SMS boleh? Sambil di toilet, di kloset. Telepon. Habis di dalam kamar mandi, telepon bunyi HP di kantong. Diangkat, lalu sono bilang, "Assalamualaikum." Nah, dia bilang, bilang kelam gitu doang kali ya. Kok cuma kelam doang? Ada di WC gitu. Berikutnya, nah kita bicara istijmar. Istijmar sebagaimana disebutkan di muka, artinya adalah beristinja bukan dengan air tapi dengan menggunakan batu atau benda lain selain air. Ada 3 buah batu yang berbeda yang digunakan untuk membersihkan bekas-bekas yang menempel buang air. Dasarnya adalah hadis Nabi, man tawadda'a falyastanjir wa man istajmara falyutir. Siapa yang berwudu hendaklah dia beristinzar. Istinzar itu masukin air ke hidung.
Ini sunnahnya wudu itu adalah istinthar, istinsyaq dan istinsar. Kalau istinsyaq itu nyedot, nah istinsar itu ngeluarin. Istinthar. Man tawadda'a falyastanthir. Siapa yang berwudu maka keluarkanlah air dari hidung. Nah, sebelum keluarin ya masukin dulu. Sedot dulu, kemudian keluarkan. Itu sunnah. Selain juga ada kumur, ya, tambah kumur. Wa man istajmara, nah ini dia kaitannya. Siapa yang beristijmar, bersuci dengan batu, falyutir, maka witirlah. Maksudnya bukan sholat witir. Batunya ganjil. Kalau nggak 1, 3, 5, 7, 9. Siapa yang beristijmar hendaklah berwitir menggunakan batu sebanyak 9 ganjil. Siapa yang melaksanakannya maka dia telah berbuat ihsan, dan siapa yang tidak melakukannya tidak masalahnya. Hadis yang tadi di atas. Kemudian ini juga hadis yang tadi di atas. Nah, paling bawah tentang ketentuan apakah memang mutlak harus 3 batu atau tidak, para ulama berselisih pendapat. Kata mazhab Hanafi, Maliki, jumlahnya 3 batu itu bukan kewajiban tapi sunnah. Bila tidak sampai 3 kali tapi sudah bersih ya sudah cukup. Tapi kata Syafi'i dan Hambali tetap diwajibkan menggunakan 3 batu, ya 3 kali, dan harus suci dan bersih. Bila 3 kali masih belum bersih, maka harus diteruskan menjadi 4, 5 dan seterusnya. Nah, terakhir, sedangkan selain batu yang bisa digunakan adalah semua benda yang memang memenuhi ketentuan dan tidak keluar dari batas yang disebutkan. Kalau di zaman Nabi batu, karena memang adanya batu. Tapi kalau nggak ada batu, boleh yang lain. Nah, yang lain itu apa? Nomor 1, benda itu bisa untuk membersihkan bekas najis. Berarti nggak boleh benda najis juga. Maka istijmar itu nggak boleh pakai kotoran yang udah kering, yang udah kelar, kena sinar matahari itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia najis juga. Bersihin najis pakai najis nggak boleh. Ya, bersihin najis harus pakai sesuatu yang suci, yang bersih sehingga najisnya jadi hilang. Nomor 2, benda itu tidak kasar. Seperti batu bata, itu kan kasar tuh. Bisa lecet. Tapi juga tidak licin seperti batu akik. Akik licin. Jadi begitu dia gosek-gosekin, kagak hilang-hilang dia rosot, licin. Nah, tujuannya adalah agar bisa menghilangkan najis, tidak kasar, tapi juga nggak terlalu licin. Benda itu bukan sesuatu yang bernilai, nomor 3 ya, atau yang terhormat seperti emas. Gitu. Cebok pakai emas, saking kayanya mungkin ya, pakai perak, pakai permata, itu nggak boleh, karena ini terlalu berharga. Juga tidak boleh menggunakan sutra. Kain sutra kan mahal, ya. Kenapa? Karena itu merupakan pemborosan. Bukan karena sutra ini, bukan karena terjadi penyakit, bukan. Ini sutra kain yang mahal. Nggak mentang-mentang orang kaya, cebok pakai kain sutra, ya digosok-gosok. Serbet aja nggak apa-apa, udah selesai ya. Tisu apa-apa juga nggak apa-apa. Tapi kalau kain sutra ini pemborosan, ya, termasuk dari israf atau tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Jadi nggak boleh kita beristijmar menggunakan kain yang sutra yang mahal, karena merupakan pemborosan. Bukan karena dilarang sama Nabi, bukan karena Quran bilang nggak boleh. Ya di Quran nggak ada ayat yang bilang nggak boleh pakai sutra, nggak ada. Cuman ya kita tahu juga sutra itu mahal dan tidak layak untuk dijadikan sebagai pembersih atau lap buat orang yang buang hajat. Nomor 4, benda itu bukan sesuatu yang bisa mengotori seperti arang. Ya, cebok pakai arang bukan tambah bersih, tambah belepotan, pakai abu, pakai debu, pakai pasir, gitu ya. Ini tambah kotor. Nomor 5, benda itu tidak melukai manusia, seperti potongan kaca. Ya. Cebok pakai kaca, pakai beling, pakai kawat, pakai logam, pakai paku, gitu. Itu nggak boleh. Nah, jadi dia akan melukai. Nomor 6, jumhur ulama mensyaratkan harus benda yang padat, bukan benda yang cair. Kalau cair tadi kan air ya. Namun ulama Al-Hanafi membolehkan dengan benda cair lainnya, walaupun bukan air, seperti air mawar atau cuka. Rasa aja. Nomor 7, benda itu harus suci sehingga beristijmar dengan menggunakan kayu atau kotoran binatang tidak diperkenankan. Tidak boleh juga menggunakan tulang, makanan atau roti karena merupakan penghinaan. Karena nggak ada batu atau tawar, bongkar lagi buat itu nggak boleh juga. Nah, bila mengacu pada ketentuan para ulama itu, maka kertas tisu
termasuk yang bisa digunakan untuk